Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Mei 2024. Ya, saya ambil dalam firman Tuhan, Mika 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang merencanakan kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukan di waktu fajar, sebab hal itu adalah ada dalam kekuasaan. Ayat yang ke-13, menerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang, dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Lalu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan menjumpai kita semua, ya, di Mika 2 ya, ayat yang pertama. Celakalah orang yang merencanakan kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidur. Jadi kalau ada orang merencanakan kita di tempat tidur, itu sudah pasti celaka dia itu. Di dalam segala hal itu, orang fasik, ya, akan binasa di dalam segala hal. Karena dia tidak mau bertobat, ya, bikin ulah sendiri, bikin masalah sendiri, otak buntu, ya. Kerja juga tidak ada uang, ya. Karena dia tidak menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan yang mana? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau Tuhan itu umum, ya, semua agama pasti ucap Tuhan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha pasti ucap Tuhan. Tapi Tuhannya bagaimana? Tuhan Yesus Kristus baru itu sudah dipastikan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apalagi besok Kamis tanggal 9 Mei 2024, hari kenaikan Isa Al-Masih, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, dia sudah menang dari maut. Mati cuma sebentar aja, cuma 3 hari. Ya, setelah itu dia hidup sampai selama-lamanya. Tujuannya untuk kita semua. Ya, untuk kita semua yang bagaimana? Mau berubah apa tidak? Ini luar biasa. Jadi celakalah orang-orang fasik yang suka merencanakan tipu daya kejahatan dan lain sebagainya. Di luar Tuhan Yesus tidak bisa buat apa-apa dia. Ya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Di luar kamu tidak bisa buat apa-apa. Itu firman yang bicara itu. Jadi luar biasa firman Tuhan. Di Mika 2 ini ayat yang pertama. Celaka. Celakalah orang fasik. Celakalah orang yang membuat kejahatan, tipu daya iblis, ya, munafik, bohong sana bohong sini. Ya. Celaka itu, ya, sudah pasti melakukan waktu fajar, ya, sebab hal itu ada dalam kekuasaan. Jadi di waktu fajar dia mulai bikin perencanaan jahatnya, ya. Itu otaknya itu orang-orang fasik itu, yang jauh daripada Tuhan Allah Yesus Kristus. Ya, bertobat itu, mumpung masih ada waktu, mengurangi dosa. Ya. Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya sudah dekat, ya dunia semakin tua. Ya. Lihat itu, perang Israel lawan Iran, habis itu di Palestina Gaza sana. Ya. Habis-habisan itu. Ya. Bagi siapa bangsa mana yang menyentuh bangsa Israel, habis itu. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, ya, dijaga oleh Tuhan, dijaga oleh malaikat Tuhan. Jadi tidak ada yang berkutik itu orang dia penguasa perangnya, orang dia sudah janji. Kan di Alkitab Israel kebanyakan tertulis itu, ya. Jadi Israel itu dia cuma hanya takut Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Lain itu enggak, anggap remeh semua kita ini. Kita bibit-bibitnya, dia pohonnya itu, kita rantingnya saja. Artinya pohonnya memang Tuhan Yesus, ya, disimpulkan menjadi bangsa Israel. Ya. Jadi kita harus mengerti itu. Ya. Lihat itu, ya, Hamas di sana itu lari terbirit-birit di Palestina Gaza, kayak masuk lubang tikus. Penakut dia itu. Ya.
Dia tidak tahu watak orang Israel itu. Itu orang Israel semua itu dipakai Tuhan itu, yang kecil, baik yang kecil, lansia, ya, hamba-hamba Tuhan itu dipakai semua itu. Tapi orang Israel yang asli, ya, itu dipakai itu. Ya, Allah sudah menjanjikan, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Itu. Jadi sudah diberkati di sana itu. Ya. Jadi kalau mau lawan bangsa Israel, anggap aja bunuh diri itu, mati sia-sia itu, bangsa manapun. Ya. Itu luar biasa, karena Tuhan lahir di sana, di Nazaret, kota Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, mati di bukit Golgota. Itu dari sana Tuhan Yesus. Ya. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi orang-orang fasik binasa itu merencanakan kejahatan. Tuh. Merencanakan kejahatan. Ini contohnya Hamas juga tuh, merencanakan kejahatan kepada Israel. Ya, habis dia tuh. Ya, Israel mati 2 orang, dibalas 20.000 orang mati. Coba bayangkan. Ya, kayak kena penyakit sampah. Bangsa Israel adalah tanah perjanjian Allah, tidak boleh diganggu gugat. Kemudian di ayat yang ke-13, penerobos akan maju di depan mereka. Ya, penerobos itu Tuhan itu, menerobos. Ya, jadi kalau kita diserang, ya tentu menerobosnya adalah Tuhan yang menerobos duluan. Peperangan kita selalu menang. Tuhan penjaga kita, pelindung kita. Kita diserang guna-guna pelet santet, tidak mampan itu. Orang Tuhan sudah menerobos duluan. Tapi kita harus lahir baru. Bayar mahal juga ya. Baca Alkitab Kejadian 10. Habis baca lagi. Ya, saya puji Tuhan, saya mungkin 2 hari ini sudah sampai di Wahyu selesai. Habis itu baca lagi. Ya, rencananya begitu Bapak. Iman harus kuat. Nggak boleh lemah itu. Ya. Jika bimbingan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus. Ya. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi Tuhan sendiri di barisan kepala mereka. Ada peperangan. Jadi Tuhan itu di depan itu. Ya, menanglah kita. Baik secara pribadi, baik kelompok dan berbangsa. Menanglah kita, karena kita andalkan Tuhan. Ya, makanya bangsa Israel itu kalau diserang itu tak bakalan dia kalah itu. Mau kiamat bagaimanapun dia menang itu. Memang Alkitabnya ngomong begitu. Tanah perjanjian Allah. Ya, perjanjian Allah tidak boleh diganggu. Karena bangsa Israel itu tidak pernah cari gara-gara dengan bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa yang lain cari gara-gara dengan dia. Ya, di daerah Arab sana itu. Iran, Palestina, Gaza, dan itu yang berkaitan. Itu mereka cari gara-gara duluan itu. Karena iri. Karena Yesus lahir dari sana itu. Mulailah iri hati mereka semua itu. Karena iblis pakai mereka. Ya, maka itu Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat, mumpung masih ada. Kita juga begitu Bapak Saudara. Kurangi dosa, bertobat, lahir baru. Ya. Baca Alkitab setiap hari. Habis baca lagi, rajin berdoa, rajin bekerja, kerja yang jujur, hidup diberkati Tuhan, andalkan Tuhan, yang sakit didoain sembuh. Ya, saya menjadi hamba Tuhan, orang minta doa, saya kirim ayat sembuh. Bukan saya menyembuhkan, Tuhan Yesus. Ya, banyak ayat-ayat di Alkitab, ayat kesembuhan. Ya, contohnya Yesaya 53 ayat yang ke-5 itu. Ya, bilur-bilur kamu sembuh. Ya, bilur-bilur. Jadi apa yang ditimpakan oleh kita Tuhan sudah ganti dengan bilu-bilu, dengan darahnya. Sembuh. Tuh, Yesaya 53 ayat yang ke-5. Tuh. Tuhan Yesus penguasanya, penciptanya. Jangan lupa itu. Kalau dia bilang hari ini kita mati ya, selesailah kita. Dia masih memberi kita waktu dan kesempatan. Ya. Gitu. Di Alkitab tertulis juga kalau dia datang ke dunia, dia bisa mengangkat kita hidup apabila kita beriman kepadanya. Hiduplah naik kita ke surga. Tapi kalau kita berfasik, berencana kejahatan, seperti Mika 2 ayat yang pertama hingga ayat 13,
Wah, sudah selesai sudah. Ya. Jadi saya ingin lebih jelas lagi, jadi baca ayat firman Tuhan Mika 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Celakalah orang-orang yang merencanakan kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukan di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kesusahan. Hal itu ada dalam kekuasaannya. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.